Kamu membicarakan orang lain akan mencerminkan dirimu sendiri. Kalau kita suka menggambarkan orang lain secara positif, itu juga akan berpengaruh pada dirimu. Kalau ada orang yang suka banget nyebarin berita negatif, gosip, nyinyiran, ngomongin keburukan orang lain, hati-hati. Itu bukan sekedar cerita, tapi itu adalah racun loh. Wow, jadi hati-hati ya buat orang-orang yang suka nyebarin gosip yang nggak bener, yang ngejelek-jelekin, nyinyiran, hoax, dan lain sebagainya. Mereka itu sebenarnya nyebarin racun kepada kita. Apalagi kalau kita ini percaya, berarti racun itu sudah masuk dalam diri kita, kawan. Ini pakar sudah menjelaskan kenapa saya bahas ini. Kebetulan saya melihat story di Instagram pribadi Bang Bilar nih ya, di mana Rizky Bilar ini menunjukkan salah satu artikel dari Gen Z Daddy, menurunkan empati dan menggantikan dengan judgment mode, dan ini ngeri. Buat siapa nih? Riset ini di sosial kognitif dan juga efektif narcissist menunjukkan kalau kebiasaan gosip bikin area otak yang ngatur empati ini menurun aktivitasnya. Wih, ngeri banget ya. Jadinya kalau kita suka ngegosipin, ngejelekin orang lain tuh biasanya sifat empati kita, sifat kasih sayang kita kepada orang lain akan menurun secara pelan-pelan sampai akhirnya nanti habis. Wih, ngeri banget. Berarti nanti kita akan jadi orang yang bisa jadi orang yang gak peduli, orang yang sombong dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini kawan, di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Afrin, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Dan seperti biasa kita bahas Lesti, Rizky Bilar, Bang El, dan Baby Lesia. Kali ini ada beberapa topik menarik yang akan kita bahas. Yang pertama seperti cuplikan yang tadi mengenai story dari Papa Bila di story Instagram pribadinya yang menunjukkan sebuah artikel tentang orang yang suka bergosip buruk, yang ngejelekin orang, ternyata dampaknya ngeri banget, yaitu bisa menurunkan sifat empati atau kasih sayang dalam diri, kawan. Oke, ada beberapa pakar yang juga menjelaskan soal itu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya doakan teman-teman yang setia di sini semoga selalu sehat, lancar rezekinya, berkah rezekinya, panjang umur, berkah umurnya, dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang jahat. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk video yang pertama kita simak dulu, kawan. Ini ada Abang L yang lagi diinterogasi sama papanya soal animasi yang dalam waktu dekat ini bakal meluncur di Mentari TV ya. Mentari yaitu animasinya Abang L dan juga papa dan bundanya. Ini keren banget. Ya, kita simak kawan, berikut kata Bang L. Ya, gimana? Ngomongnya kan kayak gini. Dabangnya gimana? Apa itu? Kan kayak gitu. Oh, jadi gimana? Gini. Apa itu gitu? Oh gitu. Siapa emang yang ngarahin abang buat jadi vokal dabernya? Bun? Bunda. Ditunggu ya, insya Allah tahun depannya kita tayang ya. Gimana apa itunya lagi? Apa itu? Apa itu? Apa? Ya, gitu. Kalau Jaja Miharja apaan tuh gitu ya. Kalau ini apa itu? Gemes banget sama suaranya ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran animasi terbaru Abang L dan juga papa dan bundanya sepertinya ada nih ya. Coba kita simak dulu untuk cuplikannya. Nah, mana cuplikannya ya. Kayaknya tadi ada di posting oleh papa bunda. Nah, ini cuplikannya ya. Bentar aja ya. 1, 2, 3, Suaranya Bang El banget. 4, 5, 6. Nah, Apa itu? apa itu? Yang barusan yang dipraktekin sama Bang El. Ini menjadi ciri khasnya nanti ya. Oke, ini petualangan Abang L bersama dengan papa dan bundanya seru banget. Tapi tayangnya tahun 2026 ya. Sekarang kan udah bulan 11 November. Berarti ya sekitar 2 bulanan lagi lah, kawan. Syukur-syukur nanti awal tahun ya ditayangkan di Mentari TV. Oke, jangan lupa. Next, saya akan balik lagi buat teman-teman. Masih ada beberapa video yang lain yang wajib saya tunjukin. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin.
Oke kawan, ini kebetulan juga ada foto-foto ketika Abang El, Papa dan Bunda di Mentari TV. Kalau nggak keliru ini acara hari ulang tahun Mentari TV ya. Dan next ini juga bersama dengan host yang lain bersama Rina Nose dan lainnya. Abang El kayaknya juga jadi host ya, host ciliknya. Masya Allah, ini juga ada Rina Nose. Abang El sampai melototin Rina tuh, sampai terdiam kayak gitu. Kira-kira Bang El dalam hatinya ngomong apa ya? Apa sih yang diketawain Tante Rina? Dan ini juga nih kita simak dulu ya, Masya Allah. Yuk kita simak. Wah, pokoknya Bang El jadi bintangnya di Mentari TV kawan, luar biasa. Apalagi juga lagi digendong nih Bebe Lesia sama si big bossnya. Nah ini bosnya Mentari TV ya, ada Ibu Harsiwi Ahmad. Wah, sampai terdiam tuh Lesia digendong seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, langsung aja kita bahas untuk topik yang kedua, yaitu mengenai story Instagram Rizky Bilar berikut ini kawan ya. Beberapa jam yang lalu di mana Rizky Bilar ini menunjukkan sebuah artikel dari pemilik akun Gen Z Daddy, di mana pakar ini menjelaskan tentang sifat yaitu suka bergosip buruk tentang orang lain. Ternyata bisa menurunkan empati dan menggantinya dengan judgment mode dan ingin ngeri. Oke, penjelasannya adalah riset di sosial kognitif and effective neuroscience menunjukkan kalau kebiasaan gosip bikin area otak yang mengatur empati dan self reflection atau anterior cingulate cortex ini menurun aktivitasnya. Wah, jadi kalau semakin kita sering bergosip buruk, yang ngomongin orang yang jelek-jelek, nyinyir dan lain sebagainya, menyebar hoax, itu pelan tapi pasti sifat empati kita terhadap orang lain akan hilang kawan. Nah kalau udah nggak punya sifat empati, nggak punya sifat kasih sayang, berarti kita akan menjadi manusia sama ratanya dengan sama halnya dengan setan dan iblis ya kan? Sama halnya dengan binatang dong. Soalnya udah nggak punya kasih sayang, karena perbedaan dari manusia dengan iblis dan juga hewan itu kan dari sifat kasih sayangnya juga. Jadi pelan-pelan tapi pasti akan hilang. Jadi mohon buat teman-teman yang suka bergosip buruk, yang suka nyinyirin Lesti Rizky Bilar atau siapapun lah gitu ya, setelah menunjukkan artikel ini dari Papa Bilar bisa pelan-pelan untuk merubahnya, karena ngeri banget kawan. Oke, kebetulan ini juga ada sebuah video dari beberapa pakar yang menjelaskan soal ini. Kita simak ya untuk video yang pertama berikut kawan. Caramu membicarakan orang lain akan mencerminkan dirimu sendiri. Kalau kita suka menggambarkan orang lain secara positif, itu juga akan berpengaruh pada dirimu. Misalnya, Priscilla itu tuan rumah yang baik. Setiap kali kumpul di tempat dia selalu memperhatikan kebutuhan tamunya. Nah, dengan demikian orang juga akan mengasosiasikan kamu sebagai orang yang perhatian juga. Apapun yang kita bicarakan tentang orang lain, ini juga akan mempengaruhi pendapat mereka tentang dirimu. Ini yang kita sebut sebagai pemindahan sifat spontan. Dan kebalikannya juga benar. Kalau kita suka meremehkan dan mencari kejelekan dari orang lain di belakang mereka, bukan hanya ini sifat yang buruk, tapi juga yang menekankan akan mulai mengasosiasikan negatif ke dirimu juga. Kesimpulannya adalah, kalau kamu tidak memiliki hal yang baik untuk dibicarakan tentang orang lain, lebih baik tidak usah berkata apa-apa. Fokuslah pada dirimu sendiri dan tetap positif. Yap, bener banget tuh ya. Jadi cerminan diri. Kalau suka bergosip buruk nih, ngomongin orang lain jelek-jelek, tukang nyinyir, nyebar hoax, ya sama halnya berarti dirimu juga buruk gitu loh kawan. Oke, next ini juga ada video dari pakar. Kalau ada orang yang suka banget nyebarin berita negatif, gosip, nyinyiran, ngomongin keburukan orang lain, hati-hati. Itu bukan sekedar cerita, tapi itu adalah racun loh. Kenapa racun? Karena biasanya yang keluar dari mulut seseorang adalah berasal dari isi hatinya dia. Orang yang hatinya penuh luka, kepahitan, dan iri nggak bisa nyimpen sendiri kepahitannya dia. Dia akan membagikan racun itu ke orang lain, biar orang lain ikut keracunan. Makanya kalau kamu biarinin telingamu jadi tempat sampah untuk bergosip, lama-lama hati kamu juga ikut busuk. Kamu bisa ikut benci sama orang yang nggak pernah bikin salah ke kamu. Kamu bisa ikut nyinyir ke orang yang nggak pernah ganggu hidupnya kamu. Jangan kamu pikir ini mah masalah kecil. Satu kata bisa merusak kepercayaan, satu gosip bisa menghancurkan persahabatan, satu nyinyiran bisa bikin keluarga jadi pecah. Kalau ada orang yang terus-menerus nih ngomong yang pahit ke kamu,
Dia nyebarin gosip, ngejelekin temennya, ngejelekin orang lain. Lebih baik kamu jaga jarak. Lindungi hatimu karena damai sejahteramu terlalu mahal kalau harus dirusak oleh racun dari mulut orang lain. Ingat, orang yang sehat jiwanya nggak sibuk ngejelekin orang lain, tapi dia sibuk membangun hal yang positif di dalam hidupnya dia. Wih, keren banget ya narasinya. Saya suka banget sama salah satu pakar ini. Bener banget sih. Sebenarnya mereka menyebarkan racun. Kenapa kok disebar? Karena dalam dirinya sendiri sudah banyak sakit gitu ya. Yaitu sakit jiwa lah, sakit apalah, macam-macam. Pokoknya dalam dirinya itu udah gak beres. Jadi ketika ada racun gak bisa dia simpan dalam dirinya. Akhirnya disebarin kepada orang-orang lain. Nah, itulah filosofi dari orang-orang yang suka bergosip, nyinyir, nyebar hoax, ngefitnah, dan lain sebagainya. Oke, semoga saja ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua, dan agar kita bisa menjadi lebih baik lagi, fokus terhadap diri sendiri. Kalau kita mau ngomongin orang, ya mending positifnya aja lah gitu ya. Yang baik-baik, yang bikin orang lain tersebut mungkin menjadi lebih bahagia, itu nggak apa-apa ya, meskipun kategori gibah sih, tapi gibahnya itu dalam hal positif ya kan, ketimbang gibahnya negatif, ngomongin yang jelek-jelek terus. Oke, itulah informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman bisa langsung berikan saran ataupun juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.